Sistem replikasi tingkat dewa, bab 176 sampai dengan 180. Bab 176 tingkat kedua. Tak lama kemudian, Su Anlan dan yang lainnya tiba di luar layar cahaya semi-transparan, dipimpin oleh Lin Xuan. Perjalanan itu sangat lancar, seolah-olah tidak ada hambatan yang sama sekali. Di belakang mereka, Su Anlan dan yang lainnya tampak tak percaya. Namun, mengingat kekuatan Lin Xuan yang menakutkan, meskipun mereka baru berada di tingkat pertama alam pembukaan roh, menghadapi golem besi hitam ini, yang bahkan mereka, beberapa alam pembukaan roh tingkat menengah, menganggap sulit, mengulangi dan menyebarkan menebang kayu dan memotong melon. Mereka kemudian merasa lega. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut dengan bakat Lin Xuan. "Ayo pergi," suara Lin Xuan yang tenang terdengar. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menghilang ke dalam layar cahaya semi-transparan. Melihat hal itu, Su Anlan dan yang lainnya segera mengikuti dan bergabung dengan kelompok tersebut. Saat Lin Xuan dan kelompoknya memasuki level berikutnya, kerumunan mulai bergemuruh dan berdiskusi di antara mereka sendiri. "Astaga, siapa ini? Kuat sekali." "Ya, pedang pancaran yang santai itu telah membunuh golem besi hitam. Kita telah menumbangkan lebih dari 100 dari mereka sepanjang jalan, namun kamu tetap tenang dan napasmu teratur, kamu jelas tidak mengeluarkan energi apapun." Kekuatan yang begitu dahsyat adalah sesuatu yang bahkan Liu Qianyu, Chen Hansuang, dan Sun Yuan, yang berada di puncak alam pembukaan roh, mungkin tidak mampu mencapainya, bukan? Melihat Su Anlan, Sun Ruoyun, Zhang Meng, dan yang lainnya di belakangnya, mereka semua adalah murid junior kerajaan Changyuan kita. Orang itu pasti juga berasal dari kerajaan Changyuan kita, kan? Saya tidak tahu, tapi saya rasa saya belum pernah melihat orang ini di peringkat potensial. Tapi dengan kekuatan yang telah mereka tunjukkan, masuk ke 10 besar di peringkat potensial bukanlah masalah. Aku penasaran sekte mana dari 4 sekte utama atau keluarga kerajaan yang pincang jenius terbaik mereka. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu pun gempar, sangat mengejutkan. Kali ini, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan jelas berada di puncak alam pembukaan roh. Di dalam kerajaan Changyuan, puncak alam pembukaan roh adalah yang terkuat di antara generasi murid muda. Bahkan tidak sampai seukuran 2 tangan. Masing-masing dari mereka terkenal di seluruh kerajaan Changyuan, dan mereka semua saling kenal. Lin Xuan tiba-tiba muncul, tetapi tak seorang pun dari mereka mengenalinya. Selain itu, Lin Xuan jauh lebih muda daripada para jenius papan atas yang telah mencapai puncak alam pembukaan roh, dia jelas belum genap berusia 20 tahun. Jelas sekali, sangat mungkin bahwa dia adalah seorang jenius yang bahkan lebih hebat. Mereka sangat terkejut dan tidak mampu menenangkan diri. Mengenai aura yang diucapkan Lin Xuan, tampaknya hanya berada di tingkat pertama alam pembukaan roh, yang secara tidak sadar mereka abaikan. Lagi pula, menampilkan kekuatan tempur tingkat puncak alam pembukaan roh padahal baru berada di tingkat pertama alam pembukaan roh sungguh sangat menakutkan. Tidak hanya di kerajaan Changyuan, tetapi juga di seluruh wilayah Matahari Merah, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Secara teori, makhluk seperti itu tidak mungkin muncul di domain Matahari Merah. Benda itu hanya bisa ditemukan di wilayah yang jauh lebih luas di luar domain Matahari Merah. Mereka tentu tidak bisa mempercayainya. Semua orang percaya bahwa Lin Xuan pasti menyembunyikan tingkat pemikirannya. Meskipun demikian, fakta bahwa dia belum genap berusia 20 tahun namun telah mencapai puncak alam pembukaan roh tetap sangat mengejutkan mereka. Dia sudah bisa disebut sebagai jenius nomor 1 di kerajaan Changyuan. Setelah beberapa tarikan napas, ketika golem besi hitam lainnya berputar dari depan layar cahaya semi-transparan dan mengelilinginya, dia akhirnya sadar. Seketika itu, kegembiraannya berubah menjadi kebahagiaan. Berkat campur tangan Lin Xuan, lebih dari 100 golem besi hitam berhasil diatasi. Dengan jumlah golem besi hitam di medan perang yang berkurang lebih dari setengahnya, mereka memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk maju ke level berikutnya. Semua orang menatap layar cahaya semi-transparan itu, mata mereka menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Meskipun Lin Xuan tidak bermaksud membantu mereka, dia telah memberikan kemudahan yang cukup besar bagi mereka, sehingga mereka ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka, meskipun Lin Xuan mungkin tidak menghargainya. Seketika itu juga, terjadi pertempuran sengit dengan golem besi hitam yang tersisa.
Di sisi lain, setelah Lin Xuan menghilang ke dalam tirai cahaya semi-transparan, dia mengalami sensasi pusing lagi. Namun, dalam sekejap mata, ketika ia sadar kembali, pemandangan di hadapannya telah berubah drastis dan sama sekali berbeda. Tempat itu masih berupa ruang kelapa dan sekitarnya, dengan kabut abu putih tak berujung yang masih melayang di langit. Tempat itu masih benar-benar sunyi. Namun, tidak seperti tingkat sebelumnya, tempat ini jauh lebih luas, membentang hingga mata memandang, dan menampilkan perbukitan, dataran, lembah, dan berbagai medan lainnya. Pada saat itu, Lin Xuan menyadari bahwa dia sendirian. Dalam radius 1000 meter, tidak ada orang lain yang terlihat. Kali ini mereka berteleportasi secara terpisah. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Dia langsung menjilatnya, menolak hal itu. Karena tidak ada perbedaan di keempat arah tersebut, saya secara acak memilih salah satu arah. Dengan menggunakan teknik pergerakannya, dia terbang ke depan. Itu menghilang dalam sekejap. 12 menit kemudian, Lin Xuan telah berlari sejauh jarak yang tidak diketahui. Ho, raungan seperti suara binatang buas terdengar dari depan. Sebelum Lin Xuan sempat bergerak, dia merasakan hembusan angin kencang menerjang ke arahnya. Selain itu, juga disertai dengan bau yang sangat busuk. Lin Xuan mendongak mendengar suara itu dan melihat boneka berwarna perunggu menderu sambil mempercepat ke tempatnya. Benda itu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, merobek udara dan meninggalkan jejak putih. Panel atributnya juga muncul di pandangan Lin Xuan. Boneka perunggu. Boneka itu benar-benar melompat dari tahap awal alam pembukaan roh ke tahap akhir alam pembukaan roh dalam sekali lompatan. Lin Xuan menatap atribut panel di mengecewakan yang tidak jauh darinya, matanya berbinar. Sekali berpikir, beberapa bakat yang diinginkan pada boneka perunggu itu langsung diberi kompensasi. Pada saat itu, boneka perunggu tiba di depan Lin Xuan dan melayangkan pukulan yang kuat. Ledakan. Dalam sekejap, udara yang tak terbatas itu terkompresi menjadi lapisan tipis seperti pancake, lalu meledak dengan gelombang kejut mengerikan yang menghantam Lin Xuan. Kekuatan pukulan ini sedemikian rupa sehingga bahkan banyak ucapan alam pembukaan roh tingkat lanjut pun tidak mampu ditahan. Lin Xuan mengulurkan tangan dan dengan mudah menangkap kepalan tangan itu. Gempa susulan menyebar keluar, menyapu debu dan pasir di area dengan radius ratusan meter. Namun Lin Xuan bahkan tidak bergeming setelah menderita. Ekspresinya tetap tenang, meski memikirkan kemungkinan cedera. Izinkan saya memerdekakanmu dari kesulitan ini. Lin Xuan memeluk dirinya sendiri dan mengulurkan tinju kirinya. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Boneka perunggu itu terlempar ratusan meter jauhnya seolah-olah terkena bola meriam, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang teredam. Dadanya hancur berkeping-keping, membuatnya tak bergerak sama sekali. Ini menunjukkan kekuatan pukulan itu. Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi puas di matanya. Dia membunuh boneka perunggu yang setara dengan tingkat pembukaan alam roh hanya dengan satu pukulan. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan itu sendiri. Kemudian, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat itu, cahaya redup berkelebat dan menghilang dari pandangan Lin Xuan. Sosok Lin Xuan berkelebat, dan dia muncul di samping boneka perunggu yang tak bernyawa itu. Dia mengulurkan tangan dan menangkap cahaya redup itu di tangannya. Apa ini? Lin Xuan tampak agak bingung. Saat itu, yang dipegangnya di tangannya adalah sebuah kristal kecil berkilauan, kira-kira sebesar kuku jari kelingking. Klik, tiba-tiba, terdengar suara yang jernih. Lin Xuan tanpa sengaja menghancurkan kristal kecil itu. Seketika itu, aliran tipis mengalir dari sela-sela jari saya ke tubuh saya, membawa sensasi dingin. Energi spiritual yang begitu murni. Setelah menarik napas, Lin Xuan merasa bahwa tingkat tenggelamnya sebenarnya sedikit meningkat. Bab 177 Peningkatan Kemampuan Berburu. Ekspresi kegembiraan yang liar terpancar dari mata Lin Xuan. Dia tidak pernah menyangka akan ada keuntungan sebesar itu di dalam dunia rahasia boneka ini. Kristal boneka yang baru saja dia gunakan ternyata meningkatkan kultivasinya sedikit. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi sebenarnya tidak. Dia sekarang berada di alam pembukaan roh, dan karena bakatnya, seni bela dirinya, dan faktor-faktor lainnya, sumber daya kultivasi yang dibutuhkannya jauh melebihi orang lain pada tingkat yang sama, sehingga jumlahnya sangat besar. Jejak kultivasi yang baru saja kita lihat itu setidaknya membutuhkan puluhan batu spiritual tingkat rendah untuk dicapai jika seseorang menggunakan batu spiritual.
Ini umumnya benar. Lin Xuan sangat gembira. Dengan harta karun seperti kristal boneka, ada kemungkinan perjalanan ke alam rahasia ini bahkan dapat meningkatkan kultivasi saya hingga beberapa tingkat. Adapun potensi risikonya, dia sendiri sudah mengalaminya dan sama sekali tidak ada masalah. Kristal itu mengandung energi spiritual dengan kemurnian luar biasa, melebihi pemahamannya saat ini. Hanya dengan cara itulah ia dapat masuk ke dalam tubuh dan langsung berubah menjadi energi spiritual, sehingga meningkatkan kultivasi. Kemungkinan, lapisan pertama di luar hanyalah sebuah uji coba. Jika Anda cukup kuat, Anda dapat mulai menuai manfaat di level kedua ini. Seperti yang diharapkan dari alam rahasia legendaris, tempat ini tentu memiliki banyak harta karun. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, mengangguk sedikit, dan tersenyum. Setelah pemeriksaan ulang, tidak ditemukan kristal boneka serupa. Benda itu berubah menjadi buram dan terus terbang ke depan. Beberapa jam kemudian, di lembah yang terpencil, bang, sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Peristiwa itu melepaskan gelombang kejut yang mengerikan, menyapu debu dan asap tanpa henti yang menyebar ke segala arah. Area dalam radius beberapa ratus meter sepenuhnya diliputi oleh api. Kemudian, hembusan angin lain menerpa. Debu dan asap pun tersapu bersih. Barulah kemudian pemandangan di dalam lembah itu terlihat. Di antara mereka ada dua sosok, salah satunya adalah seorang pemuda tampan yang berdiri seperti kolam yang dalam dan gunung yang menjulang tinggi. Ratusan meter jauhnya, terdapat sebuah boneka berwarna perunggu yang tergeletak di dalam lubang sedalam puluhan meter. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar. Seluruh dada boneka perunggu itu tampak seperti telah meledak, menjadi gumpalan buram, terbuka dan hampir terbelah menjadi dua. Tidak ada pergerakan lebih lanjut setelah itu. Dari kejauhan, pemuda tampan itu menghela napas panjang dan berkata sambil tersenyum. Masam, sepertinya untuk menghadapi boneka perunggu di puncak alam pembukaan roh, aku masih perlu melepaskan kekuatan sejatiku. Pemuda tampan ini adalah Lin Xuan. Setelah mengetahui bahwa mengalahkan golem perunggu akan menghasilkan kristal golem, yang dapat langsung meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, dia mulai mencari kemana-mana untuk memburu golem perunggu. Meskipun setiap golem perunggu sebanding dengan tingkat akhir alam pembukaan roh, masih sulit bagi banyak praktisi bela diri alam pembukaan roh tingkat akhir untuk menghadapinya. Namun baginya, itu bukanlah masalah. Dengan kekuatan gabungan 3 juta jin dan kekuatan 3 ekor lembu, satu pukulan darinya saja akan memaksa kultivator alam asal roh tahap awal sekalipun untuk mundur, tidak berani menghadapinya secara langsung. Menghadapi boneka perunggu yang tidak sebanding dengan mereka yang berada di tahap akhir alam pembukaan roh itu sangat mudah. Satu pukulan, satu kematian, mereka semua lenyap dalam sekejap. Dalam beberapa jam terakhir, kami telah mengumpulkan cukup banyak kristal boneka. Tingkat kultivasinya juga sedikit meningkat. Adapun boneka perunggu ini, yang sebanding dengan puncak alam pembukaan roh, ini adalah pertama kalinya dia menemukannya. Dia menemukannya saat memburu golem perunggu. Semakin tinggi tingkat kekuatan boneka perunggu, semakin baik kualitas kristal boneka yang dihasilkannya, dan semakin banyak kultivasi yang dapat ditingkatkan. Saat menemukan boneka perunggu ini di puncak alam pembukaan roh, kualitas kristal yang bisa didapatkan juga yang tertinggi, jadi tidak ada alasan untuk melepaskannya. Namun, setelah beberapa kali percobaan, Lin Xuan menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan puncak alam pembukaan roh. Pada akhirnya, kesabarannya habis dan dia melepaskan kekuatan mengerikan dari teknik gajah sisik emas. Hasilnya adalah kesuksesan yang luar biasa. Mereka tidak hanya membunuh boneka perunggu itu di tempat, tetapi juga menghancurkan bagian atas tubuhnya. Kekuatannya melampaui dugaan Lin Xuan. Namun, ketika benar-benar meletus, kekuatannya cukup untuk menghancurkan dan langsung membunuh mereka yang berada di puncak alam pembukaan roh, itu agak terlalu kuat. Sebaiknya sedikit dikurangi intensitasnya. Mari kita gunakan ilmu pedang sebagai kedok, peningkatan kekuatan akan cukup. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan mengambil keputusan. Seketika itu juga, sosoknya melesat dan muncul ratusan meter jauhnya, di samping boneka perunggu yang setara dengan puncak alam pembukaan roh. Sambil mengulurkan tangan, saya mengambil sebuah kristal seukuran jari kelingking saya dan kristal itu mendarat di tangan saya. Lumayan, yang ini cukup besar, jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu seharusnya cukup bagiku untuk menerobos.
Mata Lin Xuan berkedip. Berikan sedikit tekanan dengan tangan Anda. Klik, fragmentasi kristal. Sebuah aliran air yang sejuk dan lembut mengalir masuk. Aura Lin Xuan juga mulai perlahan meningkat. Setelah beberapa tarikan napas, itu berhenti. Namun, sekarang situasinya benar-benar berbeda. Aku telah mencapai tingkat kedua dari alam pembukaan roh. Merasakan energi spiritual yang lebih melimpah dan bergelombang di dantiannya, mata Lin Xuan menunjukkan kepuasan. Ini jauh lebih cepat daripada bercocok tanam dalam pengasingan di luar dunia. Melanjutkan, seketika itu juga, Lin Xuan menggunakan teknik pergerakannya dan dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama setelah Lin Xuan pergi, sebuah tim kecil yang seluruhnya terdiri dari kultivator alam pembukaan roh tingkat lanjut melewati lembah tersebut. Jika Lin Xuan bisa menemukan rahasia kristal boneka itu, para pendekar bela diri lainnya juga tidak bodoh, dan mereka tentu saja bisa menemukannya juga. Namun, boneka perunggu ini setidaknya berada di alam pembukaan roh, dan seluruh tubuhnya sekeras baja, sehingga sulit dihadapi bahkan oleh banyak kultivator alam pembukaan roh tingkat lanjut. Hal ini menyebabkan dibentuknya tim-tim yang bekerja sama untuk mengalahkan golem perunggu. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan menakutkan seperti Lin Xuan. Dan tim kecil ini persis seperti itu. Setelah menemukan kerusakan dan runtuhan yang luas di lembah tersebut, tim tetap tinggal untuk mencari di area sekitarnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan golem perunggu yang telah menjadi tak bergerak di dalam lubang raksasa itu. Melihat kondisi boneka perunggu yang mengerikan itu, kelompok tersebut sangat terkejut dan tak kuasa menahan napas. Saudara Wu, lihat, boneka ini tampak seperti boneka perunggu tingkat atas yang pernah kita temui sebelumnya, sebanding dengan puncak alam pembukaan roh. Ya, aku tidak pernah menyangka akan tewas di sini, dengan bagian atas tubuhku hancur berkeping-keping. Aku penasaran siapa yang melakukan ini. Bahkan Chen Hansuang, Sun Yuan, Liu Qianyu, dan 10 talenta potensial teratas lainnya mungkin tidak mampu menghadapi boneka perunggu tingkat atas seperti itu, apalagi membunuhnya hanya dengan kekuatan fisik. Ya, aku juga kenal orang-orang itu. Dengan kemampuan mereka, mustahil bagi mereka untuk melakukan itu. Untuk mencapai tingkat kekuatan ini dibutuhkan kekuatan yang luar biasa, jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh alam pembuka roh. Tapi bukankah tingkat masuk tertinggi ke alam boneka ini terbatas pada alam pembukaan roh? Petik 2 petik 2. Para anggota tim berbisik-bisik di antara mereka sendiri, berseru kaget dan sangat takjub. Boneka perunggu ini sebanding dengan puncak alam pembukaan roh, mereka telah menemukannya sebelumnya. Namun dari kejauhan, mereka mengetahui bahwa dia telah membunuh seorang ahli bela diri tingkat 9 dari alam pembukaan roh. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berpencar dan melarikan diri. Tanpa diduga, hanya beberapa jam kemudian, ditemukan bahwa masalah tersebut telah teratasi. Perbedaannya sangat besar sehingga mengejutkan mereka semua. Terlebih lagi, kondisi tubuh bagian atas boneka perunggu ini yang sangat menyedihkan semakin menunjukkan bahwa boneka tersebut dibunuh secara brutal dengan kekerasan. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Bab 178 Pertemuan. Anda perlu tahu bahwa tubuh boneka perunggu ini sekeras seolah-olah terbuat dari baja. Bahkan serangan habis-habisan dari seseorang dengan level yang sama pun kemungkinan besar tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Mereka hanya bisa mengusir mereka, tetapi sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi bagaimana dengan sekarang? Boneka perunggu tingkat atas ini, yang setara dengan puncak alam pembukaan roh, dihancurkan secara paksa oleh seseorang yang menggunakan kekuatan murni. Bukan hanya itu, bagian atas tubuhnya pun hancur berkeping-keping, hampir sepenuhnya remuk. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat mereka takut? Bahkan para jenius teratas dalam peringkat potensi kerajaan Changyuan, seperti Sun Yuan, Chen Hansuang, dan Liu Qianyu, pun tidak akan pernah bisa mencapai hal ini. Bahkan, secara teori, ini adalah kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh alam pembuka roh. Tapi sekarang, itu ada tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut sama sekali? Hampir semuanya mengira mereka sedang berhalusinasi. Karena pemandangan ini terlalu seperti mimpi. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk tersadar. Mereka saling bertukar pandang, dan keduanya dapat melihat kengerian yang tak berujung di mata masing-masing. Sepertinya telah muncul jenius lain yang setara dengan seorang maestro muda. Akhirnya, sang kapten menghela napas dan mengucapkan satu kalimat.
Sesuai kesepakatan di antara kekuatan-kekuatan besar, hanya generasi muda seniman bela diri yang dapat memasuki alam boneka ini, di mana mereka dapat bersaing untuk mendapatkan kesempatan berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Dengan kata lain, orang yang membunuh boneka perunggu ini, yang setara dengan puncak alam pembukaan roh, dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan, sama seperti mereka, seorang seniman bela diri generasi muda. Memikirkan hal ini, kelompok itu menjadi semakin ngeri. Mengetahui bahwa domain Matahari Merah akan sekali lagi mengungkapkan keberadaan yang luar biasa. Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa orang ini berasal dari kerajaan Changyuan. Di dalam wilayah Matahari Merah, kerajaan Changyuan masih agak tertinggal. Kemudian, kelompok itu buru-buru bubar. Kami mengubah arah. Mereka tidak mampu berurusan dengan makhluk mengerikan seperti itu. Meskipun mereka semua berada di tahap akhir alam pembukaan roh, mereka mungkin bukan tandingan bagi lawan mereka. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang yang melakukan tindakan itu bukanlah orang yang berada di puncak alam pembukaan roh. Sebaliknya, tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada mereka, hanya berada di tahap awal alam pembukaan roh. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan sangat ketakutan. Lin Xuan tidak menyadari bahwa dia telah melepaskan kekuatan penuhnya dan membunuh boneka perunggu yang setara dengan puncak alam pembukaan roh. Mereka ditemukan oleh sebuah tim kecil ahli bela diri di tahap akhir alam pembukaan roh, yang sangat membuat mereka takut. Saat ini, Lin Xuan fokus pada perburuan golem perunggu dan tidak punya waktu untuk hal lain. Ini adalah harta karun langka yang dapat secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Sangat jarang ditemukan di dunia luar dan sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang mustahil dia pahami pada levelnya saat itu. Sekarang kesempatan itu telah muncul, tidak mungkin untuk membiarkannya terlewat begitu saja. Tak lama kemudian, sekitar 1 jam lagi berlalu. Lin Xuan menghadapi puluhan boneka perunggu lagi, dan tingkat kultivasinya meningkat secara signifikan sekali lagi. Dia mencapai tahap akhir dari tingkat kedua alam pembukaan roh. Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi puas di matanya. Mereka melanjutkan perburuan. Setelah terbang beberapa ribu meter lagi, tiba-tiba, perkelahian sengit pecah di kejauhan, disertai teriakan-teriakan makian. Lin Xuan kemudian mendekat. Hal pertama yang Anda lihat adalah 2 pria muda berkelahi dengan pria lain dan seorang wanita. Dan di antara mereka, salah satunya sebenarnya adalah kenalan Lin Xuan. Itulah Su Guangzhen, yang telah diberi pelajaran oleh Lin Xuan dan kemudian melarikan diri keluar alam rahasia boneka di padang belantara yang luas. Pemuda yang berdiri di samping Su Guangzhen bahkan lebih muda dari Su Guangzhen. Namun, kemampuan pedangnya bahkan lebih kejam, dan kultivasinya telah mencapai puncak alam pembukaan roh. Dia seharusnya menjadi kakak senior Su Guangzhen dan murid sejati Lembah Fengyan. Jika dilihat dari panel atributnya, terlihat bahwa namanya adalah Ye Li, dan bakatnya jauh lebih unggul daripada Xuan Lan. Lin Xuan juga merasakan merinding di punggungnya. Pada saat ini, Su Guangzhen dan kakak seniornya, Ye Li, di lapangan memaksa kedua lawan untuk mundur berulang kali, sehingga memperoleh keuntungan yang signifikan. Di antara mereka, kekuatan utama adalah Ye Li, yang, meskipun berada di puncak alam pembukaan roh, berhasil menekan dua lainnya. Generasi muda kerajaan Changyuan memang semuanya tidak berguna. Chen Hansuang, Liu Qianyu, kalian berdua yang disebut-sebut masuk dalam daftar 5 besar calon potensial itu sama-sama tidak berguna. Setelah kau disingkirkan, generasi penerus kerajaan Changyuan akan menjadi lebih bejat lagi. Hahaha, Su Guangzhen dan Ye Li tertawa terbahak-bahak, mengejek dua orang. Di hadapan mereka, tidak jauh. Mendengar itu, tatapan Lin Xuan menjadi tajam. Liu Qianyu, bukankah itu terdengar seperti nama murid senior Sekte Awan Mengalir? Ekspresinya langsung berubah dingin, dan dia melompat pergi. Dia mengambil pedang itu dan menusukkannya. Seberkas cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Di lapangan, serangan Su Guangzhen dan Ye Li menjadi semakin sengit, dan kedua lawan hampir tidak mampu menghadapinya, dengan bahaya mengintai di setiap sudut. Namun pada saat itu, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Ia terbang menembus kehampaan dan langsung menuju ke arah Ye Li. Kecepatannya sangat tinggi sehingga hampir tidak mungkin meninggalkan jejak. Ekspresi Ye Li sedikit berubah saat dia mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan itu. Dentang, suara dentingan logam yang berbenturan menggema keluar.
Ye Li merasakan kekuatan mengerikan, seperti badai dahsyat, yang mengalir dari pedang berharga itu, dan ekspresinya berubah lagi. Dia merasa seolah-olah hampir tidak mampu memegang pedang berharga itu di tangannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur, melangkah lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki sedalam beberapa kaki. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Di sisi lain, Liu Qianyu dan Chen Hansuang juga terkejut, tidak menyangka akan terjadi perubahan mendadak seperti itu. Sesaat kemudian, keduanya menyadari bahwa ada sosok lain di hadapan mereka. "Kakak Liu, apakah Anda baik-baik saja?" Sosok itu berbalik, memperlihatkan wajah yang sangat tampan dan tampak terlalu muda. "Terima kasih atas bantuan Anda. Boleh saya bertanya siapa Anda?" Liu Qianyu melihat ke arah itu dan merasa bahwa tempat itu sangat asing sekaligus agak familiar. Pada saat yang sama, saya juga sangat terkejut. Mereka mampu memaksa Ye Li mundur dengan satu tebasan pedang, dan juga membuat mereka muncul di hadapan mereka tanpa mereka sadari. Tingkat kekuatan ini jauh melampaui kekuatan mereka. Ini tidak lagi bisa disebut jenius kelas atas, melainkan monster. Dia sama sekali tidak ingat adanya jenius luar biasa di alam pembukaan roh di kerajaan Changyuan, atau bahkan di seluruh domain matahari merah. Dia tidak tahu kapan dia mulai mengenal makhluk seperti itu. Cara penyampaian seperti ini, khususnya, membuatnya tampak lebih seperti sesama murid. Jika dipikirkan seperti itu, dalam sekejap, seolah-olah petir menyambar pikirannya. Tubuhnya gemetaran, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Kau adalah Lin Xuan. Aku tidak menyangka kakak Liu akan tahu tentang adikku." Tawa pelan dan acuh tak acuh terdengar dari belakang. Namun, dia mengakui hal itu. Tiba-tiba, Liu Qianyu merasakan kengerian yang luar biasa menyelimutinya. Dia berdiri terpaku di tempatnya, matanya terbuka lebar, menatap orang itu dengan tatapan tak percaya. Dia sangat terkejut. Nama Lin Xuan telah tersebar luas di seluruh sekte Liu Yun. Sebagai murid senior sekte Liu Yun dan mantan jenius nomor 1 sekte tersebut, dia tentu saja sudah familiar dengan hal itu. Bab 179 Liu Qianyu. Namun Liu Qianyu tidak pernah menyangka bahwa ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengan Lin Xuan, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di sekte tersebut. Sebenarnya itu berada di dalam alam rahasia boneka ini. Terlebih lagi, justru saat dia dalam bahaya, Lin Xuan datang menyelamatkannya. Anda perlu tahu bahwa dia adalah murid senior sekte Liu Yun dan salah satu dari 5 murid potensial teratas di kerajaan Changyuan. Lalu bagaimana dengan Lin Xuan? Namun, dia hanyalah seorang murid baru yang baru belajar kurang dari 2 bulan. Namun kali ini, Lin Xuanlah yang datang menyelamatkannya. Hal ini benar-benar menghancurkan pandangan dunianya dan pemahamannya. Liu Qianyu juga sangat terkejut, jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Meskipun dia sudah berkali-kali mendengar berbagai desas-desus tentang Lin Xuan sebelumnya ketika dia masih berada di sekte tersebut. Hal itu memecahkan banyak rekor di dalam sekte tersebut. Bahkan gelar jenius nomor 1 sekte, yang awalnya miliknya, direbut oleh Lin Xuan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa semua ini adalah sebuah kesalahan besar dalam menilai Lin Xuan. Hanya dalam 2 bulan, Anda bisa beralih dari pemula menjadi ahli. Tingkat kultivasinya juga meningkat ke alam pembukaan roh. Sekarang, bahkan dirinya sendiri bukanlah tandingan Ye Li, seorang murid sejati lembah Fengyan di puncak alam pembukaan roh, yang sedang terpental ke belakang dan berada dalam situasi berbahaya. Bahkan mereka pun tak mampu menandingi Lin Xuan. Dia terlempar ke belakang oleh pancaran pedang Lin Xuan yang melesat di udara. Kekuatan seperti itu sungguh mengagumkan dan menakutkan, jauh melampaui apapun yang dapat ia bandingkan. Semua ini semakin menyoroti bakat luar biasa Lin Xuan. Dia sekali lagi benar-benar takjub oleh bakat Lin Xuan. Di seberangnya, Lin Xuan juga menatap Liu Qianyu, murid senior dari sekte awan mengalir. Sejak bergabung dengan sekte tersebut, dia telah mendengar desas-desus tentang Liu Qianyu. Aku tak pernah menyangka akan melihatnya dalam suasana seperti ini. Ia memiliki aura yang halus dan berilmu, dan penampilannya menyerupai pemimpin sekte, Liu Wuyai. Namun, semua ini tidak penting. Yang lebih penting lagi, tempat ini memiliki panel properti. Suara mendesing. Nama, Liu Qianyu. Tingkat kultivasi, puncak alam pembukaan roh. Bakat kultivasi tingkat spiritual,
bakat kekuatan tingkat atas, bakat kecepatan luar biasa, bakat ilmu pedang luar biasa, bakat atribut angin kencang luar biasa, bakat atribut logam tajam luar biasa, bakat atribut api merah superior, bakat atribut kayu hijau superior, dan bakat atribut tanah tebal superior. Seni bela diri, teknik pengembalian esensi emas ke roh peringkat ke-7. Tingkat menengah, penguasaan, seni pedang transformasi tanpa bayangan peringkat ke-7. Tingkat menengah, penguasaan, jari awan pemecah tepi emas peringkat ke-7. Tingkat rendah, penguasaan, tinju penghancur kekosongan yang mengguncang gunung peringkat ke-7. Tingkat rendah, penguasaan, langkah 10.000 mil berjalan di angin peringkat ke-7. Tingkat menengah, penguasaan. Konsep artistik, 30% niat pedang, 30% niat logam, 20% niat angin, 10% niat api, 10% niat kayu, dan 10% niat bumi. Harta pribadi, pedang King Feng, senjata spiritual tingkat rendah level 7. Melihat panel atribut kakak seniornya, Liu Qianyu, di kehampaan di hadapannya, ekspresi Lin Xuan juga sedikit berubah. Sesuai dugaan dari murid senior sekte dan mantan jenius nomor 1, panel atribut ini sudah menjadi yang terbaik yang pernah dilihatnya di antara semua praktisi bela diri dari sekte awan mengalir. Jika dilihat dari segi bakat saja, bahkan pemimpin sekte Liu Wuyai pun sedikit lebih rendah daripada Liu Qianyu. Lin Xuan juga sedikit terguncang. Terdapat banyak harta karun di antara mereka. Seketika itu juga, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat kultivasi spiritual diperoleh. Ding, 30.000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kecepatan unggul. Ding, 30.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta atribut logam tajam tertinggi. Dalam sekejap mata, semua harta karun yang telah ia incar telah disalin. Dari semua harta benda yang dimiliki Liu Qianyu, hanya 3 benda ini yang benar-benar berharga baginya. Lalu dia menatap gadis berbaju putih salju di sampingnya. Ia memiliki paras yang memesona, kulit seputih salju, dan aura dingin yang membuat orang menjaga jarak darinya. Lalu ada nama Chen Hansuang. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Ini tak lain adalah Chen Hansuang, murid senior dari Sekte Salju Dingin, salah satu dari 4 sekte kerajaan Changyuan. Sekte Salju Dingin adalah satu-satunya sekte di antara 4 sekte kerajaan Changyuan, dan bahkan di seluruh domain Matahari Merah, yang didominasi oleh seniman bela diri wanita. Tentu saja, jangan remehkan Sekte Salju Dingin hanya karena sekte ini didominasi oleh seniman bela diri wanita. Di antara 5 kekuatan besar di kerajaan Changyuan, Sekte Hansue sama sekali tidak kalah dengan kekuatan besar lainnya. Bahkan, Sekte Salju Dingin sedikit lebih kuat daripada Sekte Awan Mengalir. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa ketika Liu Qianyu dan Chen Hansuang bertarung melawan Ye Li, Chen Hansuang jauh lebih mudah mengalahkan Ye Li daripada Liu Qianyu. Selain itu, sebagai sekte yang didominasi perempuan, Sekte Salju Dingin memiliki banyak perkawinan silang dengan kekuatan besar lainnya. Bahkan kekuatan terkuat di domain Matahari Merah, yang secara nominal merupakan pemimpin domain Matahari Merah, Sekte Yang Yuan, memiliki aliansi pernikahan dengan Sekte Salju Dingin. Tak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Namun, hal-hal itu bukanlah urusannya saat ini. Dia belum dianggap sebagai tokoh papan atas sejati di domain Matahari Merah. Mari kita fokus pada kebutuhannya saat ini. Dengan sebuah pikiran, panel atribut Chen Hansuang muncul di hadapan Lin Xuan. Dia bahkan lebih baik dari Liu Qianyu. Dari segi kekuatan, dia mungkin jauh lebih kuat daripada Liu Qianyu. Di antara semuanya, ada beberapa harta karun yang menarik perhatian. Sebagai contoh, talenta atribut es terunggul. Dalam sekejap, semuanya disalin. Dan semua ini tercapai dalam sekejap mata. Liu Qianyu dan Chen Hansuang sama-sama berada dalam keadaan sangat terkejut sebelum mereka tersadar. Adik Lin Xuan, tidak, Lin Xuan, kau sekarang lebih kuat dariku, seharusnya kau kakak Lin. Saya telah mendengar banyak desas-desus tentang kakak senior Lin, dan melihatnya hari ini, saya dapat memastikan bahwa desas-desus itu memang pantas. Liu Qianyu tersenyum dipaksakan dan berkata dengan senyum masam. Dibandingkan dengan Lin Xuan, dia merasa seluruh hidupnya menjadi biasa-biasa saja dan membosankan. Di sampingnya, mata jernih Chen Hansuang juga menyapu Lin Xuan, tatapannya berkelebat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Pada saat itu,
Lin Xuan angkat bicara. Kakak Liu, mari kita bicara nanti. Aku akan mengurus mereka dulu. Lin Xuan berkata dengan tenang. Sebelumnya, saat dia berada di luar, dia tidak memperhatikan dan Su Guangzhen melarikan diri. Kali ini tidak akan terjadi. Selain itu, ini adalah kali pertama dia bertemu dengan Liu Qianyu dan Chen Hansuang. Awalnya kami sama sekali tidak saling mengenal. Di dalam alam rahasia boneka ini, seseorang dapat berburu boneka perunggu, mendapatkan kristal boneka, dan secara langsung meningkatkan tingkat kultivasinya. Kesempatan emas seperti ini sangat langka. Sebagai perbandingan, Lin Xuan tentu tahu pilihan mana yang harus diambil. Seketika itu juga, Lin Xuan berbalik dan menatap Ye Li dan Su Guangzhen, yang berada puluhan meter jauhnya. Panel atribut kedua individu tersebut juga terlihat. Kedua orang ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka sebagai orang-orang dari lembah api angin, sebuah kekuatan yang jauh lebih kuat daripada 5 kekuatan utama kerajaan Changyuan. Panel atribut Su Guangzhen tidak kalah mengesankannya dengan milik Liu Qianyu dan Chen Hansuang. Ye Li jauh lebih unggul dari mereka berdua. Tidak heran dia mampu menekan Liu Qianyu dan rekannya ketika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama. Lin Xuan tentu tidak akan melepaskan harta karun yang ada pada kedua orang ini. Dalam sekejap mata, poin energi dikonsumsi untuk menyalinnya. Lin Xuan mengangguk sedikit, ada sedikit kepuasan di matanya. Bab 180 pedang teratai yang jatuh. Di depan, Ye Li dan Su Guangzhen juga menyadari apa yang sedang terjadi. Su Guangzhen juga mengenali Lin Xuan. Ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat berbalik dan membisikkan beberapa kata kepada Ye Li. Seketika itu, tatapan Ye Li tertuju pada Lin Xuan, dipenuhi sedikit rasa terkejut dan ragu. Seseorang sebelumnya telah melancarkan serangan mendadak padanya, dan kilatan cahaya dingin melesat di udara, membuatnya terlempar lebih dari 10 meter ke belakang. Bahkan dalam situasi serangan mendadak sekalipun, kekuatan ini tetap menakutkan. Dia telah jauh melampauinya. Dia sendiri bukanlah orang yang lemah. Sebagai murid senior ketiga dari lembah api angin, dia adalah seorang jenius papan atas di seluruh domain matahari merah. Hanya kalah dari para jenius setingkat putra. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang yang, meskipun berada di alam pembukaan roh yang sama, mampu jauh melampauinya dalam hal kekuatan. Selain keempat tuan muda tersebut, yang merupakan para jenius sekaliber itu. Namun, keempat tuan muda itu kini telah naik ke alam asal roh tanpa terkecuali. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Mungkinkah seorang jenius baru setingkat maestro muda telah muncul? Namun, mengapa dia belum pernah mendengar berita seperti itu? Orang yang keluar tadi jelas berusia di bawah 20 tahun, dan tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat kedua alam pembuka roh, jauh di bawah puncak alam pembuka roh. Dia tidak percaya bahwa orang yang mengambil langkah itu adalah orang ini. Meskipun perkataan Su Guangzhen secara tidak langsung membuktikannya, dia tetap tidak berani mempercayainya. Kamu bercanda, jika ini benar, bukankah seharusnya dia terlempar lebih dari 10 meter jauhnya hanya dengan satu tebasan pedang dari udara oleh seorang kultivator alam pembukaan roh tingkat 2. Inilah empat tuan muda, saat ini para jenius terkuat di seluruh wilayah matahari merah. Dulu, ketika saya masih berada di alam pembukaan roh, hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Mungkinkah ada lebih banyak orang berbakat di domain matahari merah daripada keempat tuan muda itu? Dia tidak akan berani, dan tidak akan mempercayainya. Namun, pada saat yang sama, dia tidak berani bergerak lagi. Karena dia bisa merasakan adanya ancaman. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Namun, dia tidak berpikir bahwa pemuda tampan di depannya itulah yang menyebarkan kabar tersebut. Sambil menatap orang lain itu, dia berkata dengan dingin. Nak, siapakah kamu? Beraninya kau menghalangi pekerjaan lembah Fengyan. Apakah kau sudah bosan hidup? Ini juga sebuah tes. Jika pihak lain menunjukkan kelemahan sekecil apapun, dia akan menghujani mereka dengan badai yang dahsyat. Merasa takut hanya pada seorang kultivator alam pembukaan roh tingkat 2 membuatnya merasa sangat malu. Nyawa orang ini harus digunakan untuk membersihkan noda tersebut. Dan di sisi lainnya, mendengar itu, Lin Xuan mencemooh. Lin Xuan dari Sekte Liu Yun. Lupakan saja, tak perlu banyak bicara kepada orang yang sudah meninggal. Begitu selesai berbicara, Lin Xuan langsung bergerak. Teratai yang jatuh. Dengan teriakan pelan, dia menghunus pedangnya. Cahaya yang dingin melesat keluar,
berubah menjadi bunga teratai seputih salju. Bunga itu mekar dengan 12 kelopak, yang berubah menjadi 12 pancaran pedang yang melesat keluar. Masing-masing dari mereka setara dengan kultivator alam pembukaan roh tingkat puncak. Seketika itu juga, kedua belas pancaran pedang menyatu menjadi satu, berubah menjadi pancaran pedang putih menyilaukan sepanjang beberapa meter. Ia tampak menerobos kehampaan, melesat menuju Ye Li. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan jejak putih panjang di udara. Kekuatannya terbukti nyata, 2/10 dari niat pedangnya meledak. Ketajamannya yang tak tertandingi menyebar ke segala arah. Alat itu menghancurkan udara di sekitarnya menjadi bubuk. Liu Qianyu dan Chen Hansuang, yang berada di belakang, merasakan sakit yang tajam di kulit mereka dan rasa dingin di hati mereka ketika mereka merasakan ketajaman itu. Dia tak bisa menahan diri untuk mundur berulang kali. Melihat punggung Lin Xuan, mereka semakin ngeri. Jika keduanya memiliki keraguan sebelumnya, sekarang, kita bisa yakin 100%. Lin Xuan adalah orang yang baru saja menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat terkejut. Di luar dugaan, Lin Xuan, yang baru berada di tingkat kedua alam pembukaan roh, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ini masih merupakan batas kekuatan mereka, dan mereka semua tidak punya pilihan selain mundur. Kita hanya bisa membayangkan kekuatan sebenarnya dari serangan pedang ini. Saya khawatir jika mereka saling berhadapan, mereka akan langsung terbunuh tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Keduanya sangat ketakutan hingga tak mampu mengendalikan diri. Dan di sisi lainnya, "Nak, apa yang kau katakan? Orang mati, kau memang mencari masalah." Mendengar itu, Ye Li dipenuhi amarah dan hendak bertindak untuk menghadapi pria yang baru berada di tahap awal alam pembukaan roh ini. Sudah lama sekali sejak seorang pendekar dari alam roh berani berbicara kepadaku seperti itu. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya membeku, dan amarahnya lenyap seperti salju yang mencair. Seketika itu, bulu kuduku merinding, dan seluruh tubuhku gemetar tak terkendali saat aku merasakan teror hebat menyelimutiku. Secercah rasa takut tanpa disadari muncul di matanya. Ancaman ini sebenarnya berasal dari cahaya pedang yang dilepaskan oleh Lin Xuan, yang ia pandang rendah dan yang hanya berada di tingkat kedua alam pembukaan roh. Saat itu, dia mengerti sepenuhnya. Lin Xuan inilah yang memulai aksi tersebut, membuatnya terlempar lebih dari 10 meter dengan satu tebasan pedang di udara. Kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar salah dan telah disesatkan oleh pemahamannya selama 10 tahun terakhir. Seketika itu juga, Ye Li pun terperosok ke dalam keter Zhen Jing'an yang mendalam, tidak mampu menenangkan diri. Namun dalam sekejap, ia pulih. Karena teror luar biasa yang melanda, dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dia bahkan bisa merasakan bahwa jika dia tidak mampu menahan cahaya pedang yang sangat tajam ini, setidaknya dia akan terluka parah. Ada kemungkinan besar mereka akan meninggal di tempat. Namun bagaimanapun juga, dia dalam bahaya. Seketika itu juga, Ye Li dengan panik mengaktifkan kekuatan spiritual di dantiannya, melepaskan seluruh niatnya, dan menebas dengan keras menggunakan pedangnya. Ledakan api. Di bawah ancaman kematian, Ye Li melepaskan serangan terkuatnya. Seberkas cahaya, menyala dengan panas yang sangat tinggi dan berderak dengan suara ledakan, mengembun dan muncul. Dengan peningkatan beberapa unsur artistik, seperti unsur pedang, unsur api, dan unsur angin, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Benda itu berubah menjadi bilah cahaya sepanjang puluhan meter, menebas ke bawah. Ruang kosong itu terbagi menjadi dua olehnya. Itu menakutkan. Gempa susulan tersebut menimbulkan gelombang udara yang tak berujung, menyebar ke segala arah. Chen Hansuang dan Liu Qianyu sekali lagi terpaksa mundur. Mereka mundur beberapa ratus meter sebelum berhenti. Melihat kedua orang di hadapan mereka semua benar-benar ketakutan. Mereka kemudian menyadari bahwa tindakan Ye Li sebelumnya terhadap mereka hanyalah sebuah permainan. Namun kini, kekuatan sejati mereka telah terungkap. Perbedaannya sangat mencolok dibandingkan sebelumnya. Mereka bahkan tidak mampu menahan gempa susulan, yang menunjukkan betapa buruknya keadaan mereka. Jika Ye Li saja harus menanggapi hal ini dengan begitu serius dan mengerahkan kekuatan sebesar itu, lalu seberapa kuatkah Lin Xuan sebenarnya? Keduanya sangat terkejut dan tidak percaya. Di sisi lain, Su Guangzhen juga terpengaruh oleh kekuatan mengerikan ini dan ketakutan setengah mati. Dia juga ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, ia tersapu kembali oleh kekuatan yang dahsyat,
sehingga tak berdaya untuk melawan. Seketika itu juga, cahaya pedang teratai jatuh menebas ke arah cahaya pedang yang berapi-api dan meledak. Meskipun kekuatan aura pedang teratai jatuh jauh lebih rendah, namun dari segi ketajaman, bahkan lebih dari itu. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gempa susulan yang mengerikan menyebar keluar, menyapu asap dan debu tak berujung yang meresap ke segala arah. Segera setelah itu, klik, klik, terdengar suara retakan yang mengerikan dan tajam. Saat cahaya pedang teratai jatuh menebas ke bawah, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul pada cahaya pedang yang berapi-api dan meledak, menyebar ke seluruh cahaya pedang seperti jaring laba-laba. Bang! Seketika itu juga, benda itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang berhamburan ke segala arah.